Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ziyadatul Ilmi, NIM 2019-12-144 dari kelas akuntansi manajemen 4P. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian GCG, CSR, dan perataan laba. Yang pertama, A. GCG. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Adapun tujuan dari penerapan GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan nilai tambah atau value added bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua, memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. Yang ketiga, memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. Keempat, memastikan perusahaan menjalankan praktik usaha yang sehat. Yang kelima, memastikan kegiatan perusahaan bersifat transparan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul penerapan prinsip Good Corporate Governance pada kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balance scorecard di LPD Kabupaten Badung. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sampel adalah 72 LPD di Badung. Selanjutnya, terdapat 5 prinsip GCG, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Ujar Setiawan dan Dwi Putri tahun 2015. Kinerja perusahaan adalah hasil yang komprehensif. Pengukuran dan sistem evaluasi harus sama-sama komprehensif dan multidimensional untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dengan gagasan kinerjanya. Penelitian kinerja dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Kaplan dan Norton mengusulkan balance scorecard sebagai pendukung dalam menilai kinerja dalam hal menyeimbangkan perspektif keuangan dan non-keuangan sebagai satu kesatuan dari strategi di masa mendatang. Metode penelitian. Yang pertama, transparansi. Dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Kedua, responsibilitas. Dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Yang ketiga, independensi. Dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Metode penelitian keempat, kewajaran. Dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelolaan LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan mengenai kesempatan kerama desa atau anggota LPD yang berpendapat keadilan pengelolaan terhadap anggota dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi kerama desa wajar dan mengungkapkan informasinya. Yang kelima, instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang terdiri dari 6 bagian dengan jumlah pertanyaan 32 item. Hasil dan pembahasan. Terdapat
dapat tabel 1, rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa dari 72 kuesioner yang disebar kepada responden, semua kuesioner tersebut kembali dengan pengisian yang lengkap dan memenuhi ketentuan sehingga tidak ada kuesioner yang gugur. Perhitungan dari data tersebut menghasilkan bahwa tingkat pengembalian responden sebesar 100% dengan tingkat pengembalian yang dianalisis sebesar 100%. Yang kedua ada tabel hasil uji validitas. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa seluruh instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian yaitu prinsip GCG adalah valid. Hal ini dilakukan dengan nilai percentage correlation tiap instrumen pernyataan yang diperoleh lebih besar dari 0,30. Yang ketiga ada tabel uji reliabilitas. Variabel transparansi memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 16 dengan nilai rata-rata 13,13 apabila dibagi dengan 4 item dengan pernyataan yang menghasilkan sebesar 3,2. Hal ini berarti rata-rata responden memberikan skor 3 pada setiap item. Pernyataan variabel transparansi standar deviasi pada variabel ini sebesar 1,609 yang menunjukkan bahwa standar penimbangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,609. Dan terdapat tabel 4 hasil statistik deskriptif dan tabel 5 uji normalitas. Dan terdapat juga tabel 6 hasil uji multikolinearitas dan tabel 7 hasil uji heterogeneitisitas. Tabel 8 hasil analisis linear berganda. Nilai konstannya sebesar 27,329 menunjukkan bahwa apabila nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran bernilai konstan, maka variabel kinerja berbasis pada scorecard atau Y memiliki nilai positif sebesar 27,329. Kesembilan ada tabel hasil uji koefisien determinasi. Nilai koefisien adjusted F2 adalah 0,120. Hal ini menunjukkan bahwa 12% variasi kinerja berbasis balance scorecard dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Sedangkan misalnya 88% dijelaskan faktor lain di luar model. Ke-10 ada hasil uji F. Dari hasil uji F test didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 2,935 dengan tingkat signifikasi 0,019 karena tingkat signifikasi 0,019 kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dikatakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dependensi, kewajaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja balance score. Dengan demikian, maka data tersebut layak digunakan sebagai alat untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Simpulan dapat disimpulkan pada variabel independen yang diukur dengan menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa pada prinsip independensi hasil jawaban responden menunjukkan jumlah paling rendah di antara prinsip lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis balance scorecard. Sementara itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja prinsip
kinerja berbasis balance scorecard. Yang kedua atau BCCR, tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut dengan corporate social responsibility, merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Fungsi CSR secara khusus meliputi social license to operate atau izin sosial beroperasi, mengurangi risiko bisnis perusahaan, melebarnya akses sumber daya, melebarkan akses menuju market, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan produktivitas karyawan. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kinerja Lingkungan dan Nilai Perusahaan. Pendahuluan, nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor dalam menilai sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Maka dengan tingginya nilai perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan dalam memakmurkan para investornya. Selanjutnya, nilai perusahaan yang ditujukan dari harga sahamnya merupakan alat ukur bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana image perusahaan di mata publik saat publik menilai harga saham perusahaan lebih tinggi dari harga bukunya. Selanjutnya ada tabel 1 kinerja saham indeks sektoral tahun 2018 pada perusahaan manufaktur. Tabel 1 menunjukkan perbedaan kinerja saham pada indeks sektor perusahaan manufaktur tahun 2018 yang memperlihatkan bahwa kinerja saham sektor industri konsumer goods adalah yang paling lemah jika dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun produk dari sektor industri consumer goods begitu dekat dengan masyarakat, namun belum menjamin bahwa sektor ini akan terus konsisten mengalami peningkatan kinerja saham setiap tahunnya. Fenomena yang terjadi pada perusahaan consumer goods secara lebih spesifik ditujukan oleh nilai perusahaannya yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Situasi tersebut bisa disimak dari grafik rata-rata nilai perusahaan sektor ini selama periode 2016-2018. Bisa dilihat ada grafik nilai perusahaan sektor industri consumer goods (JBEI) periode 2016-2018. Grafik dari gambar 1 ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai perusahaan sektor industri consumer goods dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 rata-rata perusahaannya sebesar 3,83, kemudian tahun 2017 meningkat 4,37 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 3,9. Metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengukuran corporate social responsibility dari kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Sejalan dengan tujuan tersebut, desain penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah penolakan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Dan di bawahnya ada tabel 2 peringkat kinerja proper. Bisa dilihat. Metode penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor consumer good yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 sampai 2018. Alasan dipilihnya sektor industri consumer good adalah karena perusahaan tersebut dianggap paling tahan banting dan produknya mencakup kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok sehingga mampu mempresentasikan seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat. Hasil dan pembahasannya terdapat pada tabel 3 hasil uji statistik deskriptif. Dalam tabel 3 disajikan hasil pengujian statistik deskriptif yang telah dilakukan. Deskripsi statistik disajikan untuk memberikan informasi deskripsi mengenai karakteristik penting variabel-variabel penelitian, yaitu jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai min atau rata-rata, dan standar deviasi. Tabel 4, distribusi frekuensi atau pengungkapan CSR. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa frekuensi variabel pengungkapan CSR paling banyak terletak pada interval 0,36 sampai 0,46, yaitu sebanyak 20 atau sebesar 35,7%. Dari paling sedikit terletak pada interval 0,56 sampai 0,65, yaitu sebanyak 1 atau sebesar 1,8%. Hasil dan pembahasan berikutnya tabel 5 distribusi frekuensi kinerja lingkungan, tabel 6 distribusi frekuensi nilai perusahaan. Bisa dilihat hasil dan pembahasan. Tabel 7 rangkuman uji asumsi klasik, tabel 8 ada analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016-2018. Sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Yang ketiga atau C, perataan laba. Perataan laba merupakan suatu tindakan di mana manajer secara sengaja mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar mencapai tingkat laba yang diinginkan. Tujuan perataan laba antara lain sebagai berikut. 1. Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba di masa yang akan datang. Yang ketiga, meningkatkan keputusan relasi bisnis. Yang keempat, meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen. Yang kelima, meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Nilai Size Profitabilitas Perusahaan dan Praktik Perataan Laba. Pendahuluan. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Data diperoleh dengan mengakses dan mengunduh data laporan keuangan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, serta situs resmi perusahaan yang bersangkutan.
Objek dalam penelitian ini adalah praktik perataan laba yang dipengaruhi oleh nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Di bawahnya ada tabel 1 hasil seleksi pemilihan sampel, bisa dibaca. Selanjutnya ada tabel 2 hasil uji statistik deskriptif, dan tabel 3 hasil uji Hosmer dan Lemassow test. Tabel 5 hasil uji koefisien determinasi atau Nagelkerke R-square. Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Nagelkerke R-square yaitu sebesar 0,151 atau sama dengan 15,1%. Nilai tersebut berarti variabilitas variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas hanya sebesar 15,1%, sedangkan sisanya sebesar 84,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian atau yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan tabel 6 hasil uji matriks korelasi. Berdasarkan tabel 6 tersebut menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel yaitu lebih kecil dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikoliniaritas yang serius antar variabel bebas. Yang ketujuh ada hasil uji metrik klasifikasi dan tabel 8 hasil uji regresi logistik. Nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka manajemen memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. Profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di BEI periode 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.